lawan siapapun. Aku tidak akan mundur sedikit pun. Kau tidak tahu balas budi. Pengkhianat! Kau hanya pemberontak yang tak tahu diri. Terimalah pusaka kujang pajajaranku ini. Dia banget. Ca, 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 ca. Nah, teman-teman, pasti penasaran kan sama cerita selanjutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Panitia Penyelenggara Lomba Bertutur. Perkenalkan, nama saya Salma Isnai Naisa dari SD Negeri Kersana 02. Salma di sini akan menyampaikan sebuah cerita rakyat dari daerah Kabupaten Brebes yang berjudul Asal Usul Sungai Pemali. Cerita ini diambil dari berbagai sumber, yang termasuk kumpulan buku Satyadibrata yang berjudul Bunga Rampeh Dongeng tahun 1946. Konon, Sungai Pemali ini menjadi pelindung bagi masyarakat Brebes dari serangan-serangan makhluk astral yang jahat, yang nantinya akan jatuh ke dalam sungai. Nama Sungai Pemali sendiri berasal dari bahasa Sunda, dari kata pamali, yang artinya pantangan. Teman-teman, sudah pernah melihat Sungai Pemali belum? Sudah pernah dengar ceritanya? Pasti belum kan? Sini, kumpul sini. Salma mau cerita nih. Alkisah, di kerajaan Galuh ada seorang raja yang adil dan bijaksana, yang bernama Prabu Adimulya Permana Kusuma. Sang Prabu memiliki dua istri yang bernama Dewi Naganingrum dan Dewi Pangrenyep. Kedua istrinya belum dianugerahi momongan, sehingga Sang Prabu merasa putus asa karena tidak memiliki pewaris tahta. Sehingga Sang Prabu memutuskan untuk melepaskan tahtanya dan bersemedi ke Gunung Padang. Nimas, aku akan pergi bertapa. Kalian berdua hiduplah dengan rukun, agar kerajaan tetap aman dan tentram. Titahmu, Kakanda, semoga Sang Hyang Widi memberi petunjuk dan mengabulkan semua doa Kakanda. Izinkan kami untuk mengantar keberangkatan Kakanda. Sepeninggalan Sang Prabu, kedua istrinya dianugerahi putra. Dewi Pangrenyep memiliki putra yang bernama Arya Bangah. Tetapi Dewi Pangrenyep memiliki firasat bahwa bayi Dewi Naganingrum, yaitu Ciung Wanara, akan membuat kegaduhan di masyarakat. Saat bayi itu lahir, Dewi Pangrenyep menculik anaknya Dewi Naganingrum dan membuangnya ke sungai dengan ditemani oleh sebutir telur ayam. Tahun pun berganti, sang bayi tumbuhlah dewasa, dan telur yang dijaga oleh ular naga Wiro Sakti pun menetas menjadi seekor ayam jago sakti. Kukuruyuk! Ing waya eso jagone kloro, rame swarane pating kemruyuk. Waduh senenge rasa ning ati, duweni jago sing gagah lan sekti. Jago-jago, kita akan pergi ke istana. Kamu harus bisa mengalahkan jagonya raja.
Kukuruyuk, kukuk. Singkat cerita, dalam adu jago, jagonya Cingwanara menang. Dan Cingwanara mendapatkan wilayah kerajaan. Tetapi ternyata di sebalik niatnya beradu jago, Cingwanara mempunyai dendam kepada Arya Bangah dan ibunya. Karena sudah membuatnya dan ibunya menderita. Sehingga suatu hari Cingwanara menantang Arya Bangah. Hei Arya Bangah, kamu dan ibumu sudah membuat aku dan ibuku menderita. Enyahlah kau dari sini. Akhirnya kedua satria itu beradu kekuatan dengan saudara sendiri. Hei Arya Bangah, jika kamu benar-benar satria sejati, hadapi aku. Wah, ha, 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 ha. Aku tidak akan takut dengan siapapun. Aku tidak akan mundur sedikit pun. Kau tidak tahu balas budi. Mengkhianat, kau hanya pemberontak yang tak tahu diri. Shhh. Terimalah pusaka kujang pajajaranku ini. Hei Arya Bangah, Akhirnya kedua satria itu beradu kekuatan tanpa henti sampai ke arah timur. Arya Bangah terpojok di pinggir sungai yang terkenal angker. Lalu Arya Bangah pun terjun ke sungai. Hajat! Arya Bangah kalah dalam perang. Dari arah timur, sayup-sayup terdengar suara Arya Bangah berpesan kepada rakyatnya dan anaknya. Semua rakyatku dan semua keturunanku, kalian semua jangan pernah mencoba untuk menyeberangi sungai ini. Siapa yang melanggar pesanku akan menemui celaka dan ajalmu di sini. Akhir cerita, Arya Bangah menetap di arah timur sungai itu, dan Cingwanara kembali ke Pajajaran. Sungai yang menjadi pantangan kedua satria itu diberi nama Sungai Pemali, yang artinya pantangan. Dari cerita ini, pengingat bahwa keributan antara kedua saudara itu hendaknya dihindari karena termasuk pamali atau larangan. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau keliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.